Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Al-Qur'an, pada kesempatan ini di pola 15 ini kita berlatih melihat Al-Qur'an ya. Kemarin sudah satu ayat dari surat An-Nahl ya, yaitu surat An-Nahl mulai dari ya An-Nahl ya betul, dari ayat 61 ya. Kemarin sudah ayat 61. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-62-nya. Jadi ini sambil membaca Al-Qur'an, mulai kita renung-renungkan, kalau dipikir-pikirkan, dirasa-rasakan ya. Kalau ayat 61 kemarin kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhizullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhirahum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang ini sudah dilihat kemarin. Lau, belum pelajar walau, cuma ini yu'akhizu fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya Allah, an-nasa maf'ul ya, maf'ul bih. Bi huruf jar yang dijarkan zulmi, him mudhafun ilaih. Ma itu manafi, taraka fi'il madi, cuma ini pelajaran baru juga, sebenarnya fa'ilnya adalah min dabbah, tapi tidak disebutkan sebenarnya ada fa'il berbentuk jar majrur ya. Jadi taraka 'alaiha min dabbah walakin, belum belajar. Kemudian yu'akhira fi'il mudhari, fa'ilnya hum, balik kepada Allah. Kemudian hum menjadi maf'ul lagi, ila huruf jar, ajalin yang dijarkan, musamma sifat. Ini yang sifat yang ajalin musamma. Faiza belum belajar, kemudian ja'a fi'il madi, ajalu fa'ilnya, hum mudhafun ilaih, la nafi, yastakhiruna fi'il mudhari, fa'ilnya hum, sa'atan maf'ul, kemudian wa belum belajar, ini belum belajar ini ya. Ini belum belajar ini. Belum belajar. La nafi, yastaqdimun fi'il mudhari, fa'ilnya hum. Kalau diterjemahkan, kalau sekiranya dan kalau menyiksa, kalau menyiksa ini boleh dipakai langsung ini ya, sedang kalau menyiksa Allah akan manusia disebabkan kezaliman mereka, maksudnya kesalahan, pokoknya salah disiksa, kalau begitu tidak bersisa atau tidak tinggal atasnya bumi dari yang melata. Termasuk kita ini, min dabbah, dari yang melata. Akan tetapi ditangguhkan Allah atau menangguhkan Allah akan mereka manusia yang zalim-zalim sampai batas ya, sampai ajal yang sudah ditentukan. Baru ditutupnya. Maka apabila telah datang ajal mereka, tidak bisa meminta diundur mereka, minta diakhirkan mereka sedikit pun, sesaat kan paling kecil di jam itu. Dan tidak pula bisa minta supaya
dipercepat atau dipercepat. Nah, jadi karena ajal itu adalah hanya Allah yang tahu, maka pengertiannya sebelum ajal datang, asal ada kesempatan masih hidup, mulai dari bangun pagi terus sampai mau tidur lagi, karena kalau sudah tidur itu kan adik mati, nanti belum tentu besok bangun. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya menjadi amal. Itu tembaknya, tujuannya adalah mengingat hari akhirat. Nah, itu sebenarnya ya mengingat hari akhirat. Jadi hidup ini mulai dari dunia, maksudnya nampak sekarang sampai ke akhirat, sebenarnya itu adalah hanya siklus hidup ya. Jadi dimanapun manusia berada sejak dahulu sampai hari kiamat, itu mulai itu. Jadi hidup, kemudian ada hidup lagi, hidup di akhirat. Itu sudah konsep. Siapa yang tidak mengikuti konsep seperti demikian, ya tidak menentulah, tidak karu-karuan. Karena itu dari Allah. Allah membuat konsep. Nah, sekarang ayat 62. Ayat 62. Perlu diulang-ulang. Jadi membaca Al-Quran itu, coba diangsur-angsur membacanya sampai di sini, sampai ayat 62 saja ya. Ini pun sudah cukup panjang. Kita menggunakan pola sampai 15, itu senjatanya. Seperti yang Ustadz katakan dulu, ibarat berbelanja, sudah dibekali dengan uang, ya sudah dibekali dengan kartu ATM yang berisi. Jadi sedangkan dulu masih sedikit, sekarang sudah banyak. Cuma kadang-kadang lupa kan itu. Coba dimulai membacanya lambat-lambat. Ini apa bacaannya ini? Wah. Nah, ini sudah sepakat membacanya wah, nggak ada membacanya wu, nggak ada membacanya wi. Nah, tapi kalau berdiri sendiri wah. Cuma ini belum belajar. Ya, bisa nanti wow atap, bisa wow hal banyak itu. Maka dulu sudah saya katakan ada guru ustadz juga, katanya Dr. Wow ya, seluk-beluk wow dalam Al-Quran. Nah, sekarang coba ini, apa bacaannya ini? Yaj'aluna. Na'am, yaj'aluna. Yaj'aluna. Kalau mau dinyanyikan boleh juga. Yaj'aluna. Bisa yaj'aluna. Tapi kita sudah dapat. Kalau sudah tahu yaj'aluna, coba disebutkan dulu. Ini bentuknya bentuk, kalau mencari itu kan 3. Apakah bentuk kata kerja, apakah bentuk kata benda, apakah bentuk huruf? Fi'il. Ya, fi'il apa? Mudhari. Ya, fi'il mudhari. Mana huruf mudhara'ahnya? Huruf mudhari'nya mana? Iya. Ya. Kemudian kalau ini fi'il mudhari, otomatis sekali mana fa'ilnya? Hum. Iya, hum. Kenapa berani mengatakan fa'ilnya hum di sini? Karena ada waw dan nun. Ya, ada waw sama nun. Kalau diingat-ingat kotak-kotaknya, kotak keberapa ini dalam tasrif itu? Ketiga. Yang pertama apa? Ajal. Mulai. Ja'ala. Itu fi'il madi itu, yang mudhari. Yaj'alu. Iya, yaj'alu. Nomor 2-nya? Yaj'alani. Ya, yaj'alani. Nomor 3-nya? Yaj'alu. Yaj'aluna. Itulah. Jadi gunanya diulang-ulang supaya waktu membaca Al-Quran itu kita ingat sekali itu. Wa yaj'aluna. Apalagi nanti bulan Ramadan. Waktu membaca itu sudah tahu kita. Wa yaj'aluna. Tahu kita. Wah, ini fi'il mudhari. Fa'ilnya itu sambil mensenandungkan suara. Sudah tahu kita. Nah, itu yang mengharapkan kita. Seluruh kaum muslimin di dunia. Ya, aturannya. Ya, mudah-mudahan. Fa'ilnya hum. Nah, sekarang ini lagi. Apa bacaannya ini? Lillahi. Lillahi. Ya, jangan dibaca nanti Allah ini ya. Lillahi. Kalau lillahi mana huruf jarnya di sini? Lam. Iya, lam. Ya jangan. Coba kalau kita mulai mengartikan. Kalau ya ja'aluna apa? Wa sudah tahu artinya dan. Kalau ya ja'aluna menciptakan, menjadikan. Menjadikan. Kalau menciptakan itu khalaq, ya khalaquna.
yakhluquna. Nah, kalau ini yaj'aluna, menjadikan mereka, ya, menjadikan mereka, ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, karena ada merekanya juga di sini tadi. Jadi mereka manusia itu kalau sekiranya zalim, nah sini menjadikan, ini jadi persoalan ini, tapi jangan dituduhkan orang. Nah, ini aja penyakitnya. Wa yaj'aluna, dan menjadikan mereka orang manusia, ya, tapi kita tidak menentukan orangnya. Pokoknya pernah terjadi dari dulu dan sampai sekarang dan sampai hari menjelang kiamat nanti ada itu, menjadikan mereka, yang mereka jadikan, mereka buatkan, mereka jadikan lillahi artinya Bagi Allah. bagi Allah. Jadi khusus bagi Allah sebenarnya. Kalau menurut bahasa ini kan apa ini? Lillah di belakang, maunya di sini, tapi apa? Tapi Al-Qur'an tidak begitu. Allah mengungkapkannya. Misalnya begini kan, yaj'aluna ma yakrahuna, yaj'aluna ma yakrahuna lillah. Atau sini lagi diulang, ya. Watasifu alsina, ya ini ada tinggal ini ya. Watasifu ada tinggalnya itu. Sebentar. Di Al-Qur'an Alif itu. Sinta. Alif Sinta bukan? Ya. Alsinatuhum. Tanya tinggal ya. Di sini. Di sini ada tinggal tanya ini. Itu. Jadi watasifu alsinatuhum, ya kan? Watasifu alsinatuhum. Jadi begini, watasifu alsinatuhum. Ini karena ada alif lam, alsinatuhumul kaziba. Ya, kaziba. Terus kaziba. Baru di sini lillah tadi. Tunggu dulu. Lillah tadi maunya begitu kalau menurut bahasa biasa kita ya. Jadi wa yaj'aluna ma yakrahuna lillah. Satu. Sudah itu watasifu alsinatuhum alsinatuhumul kaziba lillah. Itu yang persoalannya. Cuma sekarang didahulukan Allah. Kalau kepada yang lain nggak apa-apa. Ini yang persoalan dibuat orang itu kepada Allah. Tapi siapa orangnya ya kita tidak menuduh. Coba rasa-rasakannya masing-masing. Jadi dan menjadikan mereka bagi Allah, ya, bagi Allah, apa yang mereka jadikan bagi Allah. Jadi mereka percaya kepada Allah, tapi mereka buatkan bagi Allah. Baru di sini ma. Coba diterka dulu. Ma ini ma apa? Manapi. Itulah karena miskinnya ilmu baru. Jadi ini baru mana? Ini manapi. Kalau ini tidak. Ini adalah, tapi saya tidak, Ustadz tidak menyalahkan. Ini namanya ma mausul. Sama seperti di atas ini sudah ada tadi, ya belum ya. Kalau ini manapi ini. Tapi kalau ini ma mausul, berarti ma mausul itu kalau dalam bahasa sesuatu atau apa. Atau Z kalau bahasa Inggris, yaitu dia menghubungkan itu. Jadi yaj'aluna lillah, membuat atau menjadikan mereka manusia yang belum sadar itu bagi Allah. Apa yang mereka jadikan ma mausul. Jadi cuma fungsinya bisa mungkin diterka. Ma mausul ini apa kira-kira fungsinya? Kalau sudah ada di sini fiil fa'il. Kalau ini enggak mungkin, memang Allah hendaknya, tapi pakai alif huruf jar di sini. Aturannya kan bisa ya ja'aluna Allah, tapi tidak bisa ya ja'aluna lillah. Terus ma, coba terka saja. Jadi maf'ul. Iya, maf'ul. Jadi itu maf'ul. Jadi menjadikan mereka bagi Allah akan sesuatu, akan apa, akan apa. Nanti bisa diterka ini akan apa atau akan sesuatu. Pokoknya menjadikan mereka bagi Allah sesuatu. Terus ini, terus lagi apa bacaannya tadi?
Yakrahuna. Iya, na'am, yakrahuna. Yakrahuna ini bentuk apa? Fi'il mudhari. Na'am, fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Hum. Iya, hum juga. Apa fi'il madinya? Karaha. Jadi yang sering takbiratul ihram, takbiran hari raya itu. Walau karihal, itu dia. Jadi itu dia kariha. Kan ada orang takbiran walau karihal kafirun. Kafirun itu fa'ilnya itu. Sudah pakai walau juga dia. Walaupun tidak setuju orang-orang yang tertutup mata hatinya. Jadi di sini fa'il fi'il madinya kariha ya, kariha. Kalau mudhari'nya yakrahu. Jadi yakrahu, yakrahani, yakrahuna ini juga. Arti kariha ini arti benci. Jadi kalau begitu sudah bisa. Dan menjadikan mereka bagi Allah sesuatu atau apa, boleh apa benci mereka. Jadi mereka jadikan bagi Allah sesuatu yang benci mereka. Mereka tidak suka. Kariha itu makruh. Ini yang makruh itu. Kalau makruhun isim maf'ul itu dari kariha. Makruh itu arti yang dibenci. Ya, kan makruh. Ya, misal jengkol yang bau-bau dimakan makruh itu arti dibenci, tidak suka. Jadi sesuatu yang mereka benci. Kan bisa kita paham itu. Bisa nggak? Apa kira-kira yang orang zaman dahulu ya, zaman dahulu mereka benci terhadap sesuatu. Dikasihkannya lah yang tidak mereka suka itu milik Allah. Apa itu kira-kira? Kalau itu, kalau penderitaan. Penderitaan itu kan apa? Ini enggak. Iya kan sedih, kesedihan. Kalau yang ini enggak, yang senang. Mereka yang benci orang dahulu. Kalau Arab jahiliyah dulu, Arab jahiliyah lah. Mereka misalnya, misal didekat-dekati. Mana yang mereka lebih suka anak laki-laki dari anak perempuan zaman dahulu? Anak laki-laki dong. Itu yang suka. Yang mereka benci anak perempuan. Karena anak perempuan zaman dahulu itu bikin malu aja katanya. Nggak ada kepandaian katanya. Nggak macam lah, bikin malu lah. Jadi dikatakan orang itulah, dibuatnya lah bahwa anak perempuan ini anak Allah katanya. Ya, siapa yang membuat seperti itu nggak perlu kita tuduh. Pokoknya pelajari bersama-sama bahwa ada orang kalau anak perempuan lahir, ini anak Tuhan ini katanya. Pokoknya ataupun kalau malaikat itu perempuan katanya. Tapi yang jelas ini perempuan ya. Jadi mereka benci anak perempuan itu, dikatakannya ini anak Tuhan. Ya. Sedangkan kita pun kadang-kadang kalau lahir anak misalnya cantik anak saya, tapi kalau jelek ini anak Tuhan, kan gitu. Ini nggak boleh ya. Jadi yang jelek-jelek lempar ke Tuhan, yang baik. Ini pernah terjadi dan mungkin terjadi juga. Jadi dahulu ya. Terus, jadi aturannya kan begini. Yaj'aluna ma yakrahuna lillah, tapi mempertegas didahulukan lillah. Ya. Mereka membuat bagi Allah sesuatu benci mereka, sesuatu benci atau berarti maka nanti kalau dilihat tafsir ini ada menyebutkan anak perempuan, maka bisa dilihat tafsir semuanya ya apa maksudnya. Itu gunanya tafsir, menjelaskan maksud daripada kata atau kalimat dalam ayat. Kalau terjemah apa terjemah? Arti perkata. Ya, memindahkan satu kata ke dalam bahasa yang lain. Terus ini lagi belum belajar ya atap oke lah. Tapi kita belum belajar ya. Baik. Tasipu ini berarti maka di aslinya di sini adalah wasafa, tausipu wasafa. Jadi wasafa tasipu. Jadi sofa ya, sofa tasipu. Ini fi'il mudhari ya. Cuma ta pangkalnya. Jadi kalau ta pangkalnya ini lihat
al-sinatu. Ini baris depan ini. Nah, coba terka-terka saja dulu. Biar lambat-lambat, tapi mengerti. Kira-kira al-sinatu ini menjadi apa fungsinya al-sinatu? Fa'il. Fa'il. Karena ini ada ta pangkalnya. Sebenarnya kalau tidak ada al-sinatu ini, maka dia hiya. Kan ada ta pangkalnya nih. Ini kalau nggak salah Ustadz, mungkin tasafa ini mungkin ini aslinya pakai apa nih? Wasafa, jadi tausifu. Bisa dilihat nanti kamus ya. Yang jelas ini fil mudhari, fa'ilnya ini al-sinatu. Kalau nggak ada al-sinatu ini, berarti fa'ilnya hiya, karena ta huruf mudhara'ahnya. Al-sinatu ini bentuk jamak taksir. Kan kalau jamak taksir bisa pakai ta. Kalau satunya, ini maksud Ustadz, kalau banyak membaca baru teringat. Al-sinah itu bentuk banyak taksir dari lisan. Kalau lisanun, kalau lisan berarti kan lidah. Lidah. Nah, kalau dua lidahnya, lisanani. Lisanani. Kalau banyak lidah, ini dia, ini. Al-sinah. Al-sinah. Gitu. Jadi lisanun, lisanani, al-sinah. Itu yang jamak taksir. Itu makanya dia jadi fa'il dari tasifu. Sedangkan hum, ini dhamir bergandeng. Kalau jamak taksir ini bergandeng kan kata benda. Jadi apa gunanya nih? Kepunyaan. Kepunyaan. Ya, kepunyaan. Nah, jadi kalau begitu mensifati ucapan-ucapan atau menyifatkan lidah-lidah mereka. Apa yang mereka sifatkan lidah-lidah mereka itu? Apa bacanya nih? Al-kaziba. Al-kaziba. Jadi apa gunanya kalau al-kaziba kalau begitu? Kaziba. Tuh barisnya. Al-kaziba maf'ul. Iya, maf'ul. Jadi, dan mensifati lidah-lidah mereka akan kebohongan. Inilah ada manusia ya, manusia kerjanya. Tapi kan tentu pakar-pakar pandai-pandai juga. Jadi mereka buat yang tidak mereka sukai milik Allah. Sudah itu mereka buat ucapan-ucapan mereka kebohongan. Padahal tidak ada begitu ya. Makanya kita harus hati-hati ya. Terus berikut. Ya ingat kalau anna seperti ini, ingat ya. Itu maka dia tidak di awal kalimat, berarti anna itu beda. Ya, itu beda anna dengan inna. Apanya sambungannya tadi? Al-sinatuhumul al-kaziba annalahumul. Annalahumul ya. Annalahumul husna. Nah, sekarang yang mau dicari kalau ada anna di sini, apa yang dicari lagi? Ingat, anna dan saudaranya yang 6 itu dia selalu masuk ke pola mubtada khabar. Mana mubtadanya? Lahum. Tidak mungkin. Mubtadanya husna. Husna. Jadi dibalikkan. Itu makanya kalau bahasa Al-Quran sering dibalikkan. Jadi aslinya kalau didatangkan ini, annal husna lahum. Annal husna lahum. Gitu. Jadi annal husna lahum, tapi di ayat tidak begitu. Annalahumul husna. Anna apa artinya anna? Sesungguhnya. Ya, kalau yang pakai terjemah sesungguhnya itu inna. Tapi kalau anna akan, begitu enaknya. Akan bahwa sesungguhnya. Lahum apa artinya lahum? Bagi kamu sekalian. Bukan. Bagi mereka, kan mereka terus ini. Ya. Bagi bahwa sesungguhnya bagi mereka, apa yang bagi mereka? Baik.
Ya, kebaikan. Itu hebatnya orang itu. Kebaikan. Itu hebatnya manusia. Jadi pertama mana yang mereka benci dibuatnya untuk Allah. Kemudian banyak ucapan-ucapan mereka bohong tentang apa yang disebutkan Allah diputar-putar balikkan. Kemudian ini pula mereka sudah menduga bahwa bagi mereka kebaikan. Jadi itu makanya kalau ajaran Islam disuruh berpikir sedalam-dalamnya, apakah ia benar ini begini apa enggak? Apakah ini benar atau enggak? Jangan nurut gitu aja. Memang disuruh pakai akal pikiran ya. Jadi itu maka di sini annalahumul husna, bahwa khusus bagi mereka kebaikan. Ini kan dugaan mereka saja itu. Ya. Itu makanya disebutkan ke atas ini perginya. Kan berarti pekerjaan seperti demikian ini zalim atau tidak? Zalim. Zalim. Kalau sekiranya begitu mereka salah, langsung disiksa oleh Allah, habis, tidak ada penghuni bumi ini lagi. Tapi Allah masih memberi tenggang. Oleh karena itu di dunia ini manusia harus berpikir jernih dalam-dalam, apapun model, apapun pelajaran dan budaya yang dimilikinya atau cara-cara, apakah benar menurut Tuhan seperti ini atau tidak. Harus begitu ya. Jadi Islam, ajaran keselamatan manusia itu sanggup untuk dipikirkan dalam-dalam. Jadi di sini disebutkan, ini dugaan mereka. Baru di sini disebutkan. Apa lagi? La jarama, ya kan? Lihat Qur'annya. La jarama. La jarama. Ingat, masih ingatkah la satu lagi? Kalau ini kan lanapi. Lanahi. Itu lanahi ke anta-anta dia. Kalau lainnya apa? Lanapi jenis. Kan ada la raiba, la dina, 5A. Jadi ini la jarama. Itu maka la jarama. La jarama. Jadi tidak dapat tidak. Begitu jadinya. Jadi mesti, ya, tidak dapat tidak. La tidak, jarama sudah mesti. Jadi sudah semestinya. Baru di sini lagi pakai anna lagi nih. Sama lagi. Baru di sini apa kira-kira kalau ini mubtada? Mana mubtadanya nih? Annar. Itu makanya dibaca apa mubtadanya? Barisnya? Annaru. Tapi ada anna. Oh, annari. Anna kan merubah baris menjadi baris di atas. Oh, annaro lah. Ya, annara. Coba lihat Quran kalau enggak. Kan iya tuh. Jadi naro. Karena dia adalah apa? Jadi aslinya kan begini tuh. Annan nara lahum. Sama ini. Annal husna lahum. Jadi kenyataannya atau tidak dapat tidak, mereka mendugakan kebaikan karena mereka berpikir beginilah dibuat, beginilah begini. Lalu tidak dapat tidak bahwa sesungguhnya khusus bagi mereka neraka. Tapi apakah langsung mereka dimasukkan neraka? Tidak. Ada masih ada kesempatan minta ampun. Jadi beruntunglah kita di dunia ini menggunakan akal pikiran. Jadi apapun model, apakah pandangan-pandangan hidup, ya, tapi jangan dituduh orang salah, tapi pribadilah sifatnya ya. Maka kita harus berpikir dalam-dalam. Makanya ada orang berpindah-pindah keyakinan dia itu karena sudah berpikir dalam-dalam. Jadi dia tidak mau pak turut begitu aja. Jadi bahwa mereka adalah neraka, tapi nanti waktu ajalnya datang itu makanya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah meninggal sebelum betul-betul menjadi orang yang tunduk dan patuh. Jadi jangan ditiru orang yang berpikir-pikir saja dengan cara gaya yang hebat ya. Terus baru ditutup. Apalagi nih? Wah, belum belajar. Ya.
Ya. Wa belum belajar, berarti ini adalah waw ataf juga. Terus ini apa bacanya? Innahum. Tapi sudah di tengah, sama ini sudah ada hamzahnya. Oh, annahum. Iya, annahum juga. Mana pokok kalimatnya? Mufrituna. Pokok kalimatnya, Pokok kalimat. muftadanya tapi masuk muftada. Ini kan masuk muftada khabar semua. Mana muftadanya ini? Mana pokok kalimat? Hum. Kan hum ini. Hum inilah pokok kalimatnya. Jadi annahum. Terus apa lagi bunyi ayatnya yang di berikutnya? Mufritun. Mufra. Mufratun. Ya, ini mati ya. Mufratuna bisa mungkin ini kan mati apa ini? Tuh mati ini mufra, ini ro ya. Mufratun. Mufratuna. Coba diterka dulu. Mufratuna. Biasanya kalau anna, ini kan anna juga ini. Anna yang dirobahnya kan pokok kalimat. Ya. Ini karena domir seperti ini. Yang khabar kan nggak dirobahnya. Enggak. Kalau mufratuna, untuk isim fa'il atau isim maf'ul? Kan sudah belajar pola 14. Isim fa'il. Mufratuna. Kalau satunya apa? Kalau satu ini. Mufratun. Ya, mufratu. Mufratun. Langsung sekali mufratun. Nggak pakai ini dan mufratun. Kalau duanya mufratani. Kalau banyaknya mufratuna. Ini dia. Nah, sekarang isim fa'il atau isim maf'ul kalau begini? Ini kan berarti aslinya adalah afrata. Afrata 4 huruf. Afrata yufritu, terus diganti, dihilangkan ya-nya, dibuat mim. Ya, diganti mim baris depan. Mufratun. Ini ra di bawah, bukan mufrid. Bedanya kan antara mufrad sama mufrid. Kalau mufrid isim fa'il, tapi kalau mufrad isim maf'ul. Isim maf'ul. Jadi bahwa sesungguhnya mereka, bagaimana mereka nanti itu? Mufratun. Merugi. Iya. Merugi mereka. Iya, merugi. Jadi masuk bahwa sesungguhnya bagi mereka neraka dan akan bahwa sesungguhnya mereka merugi mereka. Kenapa? Karena manusia yang cerdas hanya menurut tradisi-tradisi yang tidak, tapi yang sangat bersalah adalah tentu ketua-ketuanya. Ya, kita tidak menuduh-nuduh orang ya, tapi begitulah apanya. Nah, jadi di sini annahum mufratuna. Coba kalau misalnya anna ini kita memperluas pengetahuan. Coba kita ganti kana ini. Coba kan kana lawan dari anna, caranya dirobahnya. Kalau kana dimasukkan hum jadi muftadanya apa? Kanu. Kanu. Kalau yang ini mufrati. Ya, mufratina. Tentu bertukar. Jadi kalau kana di sini, kanu mufratina. Kanu mufratina, betul, ditukar. Tapi kalau sekiranya nggak ada anna ini, hum dibaca, hum mufratun. Kalau misalnya saya merugi, coba saya orang yang merugi. Bagaimana? Dirugikan sebenarnya ini, dirugikan. Jadi ana mufratun. Ya, kalau anta mufratun. Ya, tentu mufratun juga, anta mufratun. Antuma baru mufratuna. Sama. Jadi inilah ayat yang kedua ini. Coba kan enak tuh. Nanti bisa dilihat terjemahan. Jadi terjemahan membantu, cuma nanti dengan tata bahasa kita lebih terarah. Jadi lebih terarah ya. Jadi pengertiannya di sini mau dinyanyikan boleh, wa yaj'aluna lillah. Ngeri ya. Mereka buat bagi Allah ma yakrahuna,
wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Nah, baru la jarama anna lahumun nara wa annahum mufratun. Nah, waktu seperti ini kita baca dalam hati. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Saya tidak turut-turut dalam agama ini. Saya harus belajar. Begitu ya. Sampai di sini pelajarannya berarti masih 2 ayat ya, tapi diulang-ulang nanti ya, diulang-ulang mana yang belum dipelajari, mana yang sudah dipelajari. Kan sudah pola 15, cukup kaya itu sebenarnya. Ilahuna faqat nad'u ilallah Allahumma Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna hikmah wa taqwil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Aywa.